Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Farisa dengan NIM 877886774, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan UPBJJ Purworejo. Pada video kali ini saya akan melakukan tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD pada modul 3 tentang makanan, yaitu pada kegiatan praktik 2 uji makanan dengan judul praktikum yaitu uji karbohidrat dan uji lemak. Karbohidrat atau amilum merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Untuk menguji bahan karbohidrat di dalam bahan makanan dapat diuji dengan pemberian larutan iodium. Jika makanan ditetesi larutan berubah warna menjadi biru tua, biru ungu, atau biru kehitaman, maka bahan tersebut mengandung karbohidrat atau amilum. Pada praktikum kali ini, alat dan bahan yang saya gunakan adalah piring kecil sebagai alas bahan makanan, ada larutan iodium, saya menggunakan betadin sebagai bahan pengganti, lalu alat tulis dan tabel pengamatan. Dan 10 bahan makanan yang meliputi pisang, apel, nasi, telur rebus, tahu putih, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, dan yang terakhir ada kentang. Setelah semua makanan disusun dan diberi nama, tetesi satu persatu bahan makanan dengan 2-3 tetes larutan iodium. Perhatikan dan catat perubahan warna pada bagian makanan yang ditetesi. Catatlah bahan yang diuji manakah yang menunjukkan warna ungu sampai biru setelah ditetesi larutan iodium. Catat semua hasil pengamatan ke dalam lembar kerja dan buatlah kesimpulan tentang zat-zat manakah yang mengandung amilum. Hasil pengamatan menunjukkan bahan makanan yang mengandung zat karbohidrat atau amilum adalah: yang pertama ada nasi, di mana warna nasi awalnya adalah putih terang, berubah warna menjadi warna ungu kebiruan. Selanjutnya yang kedua ada biskuit. Warna awal biskuit adalah coklat, kemudian berubah menjadi warna kebiruan. Lalu yang ketiga ada tepung terigu. Warna tepung terigu awalnya adalah putih, berubah menjadi ungu kebiruan. Dan yang keempat ada kentang. Warna awal kentang adalah kuning, berubah menjadi ungu kebiruan. Dari 10 bahan makanan yang ada, terdapat 4 bahan makanan yang mengandung amilum, yaitu nasi, tepung terigu, kentang, dan biskuit. Hal tersebut terjadi karena adanya reaksi antara zat iodium dengan zat-zat amilum sehingga menjadi ungu sampai kebiruan. Selanjutnya adalah uji lemak. Lemak adalah makronutrien, zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar, yang tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak memiliki sifat tidak larut dalam air dan akan meresap ke dalam kertas, meninggalkan noda transparan atau berminyak yang tidak hilang saat dikeringkan. Alat dan bahan yang saya gunakan ada air, minyak, kemiri, singkong, santan, susu kental manis, margarin yang sudah saya cairkan, ada pepaya, seledri, kacang, jagung, dan juga wortel. 12 kertas sampul yang sudah diberi nama makanan, sendok,
senter, alat tulis, dan tabel pengamatan. Langkah-langkah percobaan. Ambil kertas yang diberi nama air, lalu teteskan air ke atas kertas tersebut. Setelah selesai, kemudian ambil kertas yang diberi label minyak, lalu oleskan minyak pada kertas tersebut. Setelah itu, kita tunggu selama 5 menit. Lalu, mari kita amati uji lemak yang terjadi pada dua kertas tersebut menggunakan senter. Dapat kita amati bahwa air tidak mengandung lemak karena kertas yang diberi air tersebut tidak terlihat transparan saat dilihat menggunakan senter. Sedangkan pada kertas yang ditetesi minyak, hasil kertas tampak transparan, sehingga minyak mengandung lemak. Lakukan uji lemak pada bahan lain seperti tadi. Oleskan kemiri pada kertas agar menimbulkan bekas. Ambil singkong lalu gosokkan juga pada kertas. Pada kacang tanah juga ambil kacang tanah lalu gosokkan pada kertas yang berlabel kacang tanah. Kemudian ambil santan dan gosokkan pada kertas menggunakan sendok yang telah dibersihkan. Selanjutnya, ambil juga susu kental manis dan gosokkan pada kertas menggunakan sendok. Lalu, ambil wortel dan gosokkan pada kertas yang berlabel wortel. Kemudian, ambil juga pepaya dan gosokkan pada kertas hingga berbekas. Kemudian, lakukan hal yang sama pada bahan-bahan lain seperti seledri, margarin dengan menggunakan sendok. Setelah itu, gosokkan juga jagung pada kertas hingga berbekas. Setelah semua selesai, mari kita amati hasilnya. Pada kertas kemiri terlihat transparan sehingga kemiri mengandung lemak. Pada kertas santan terlihat transparan, maka santan memiliki kandungan minyak. Pada kertas singkong tidak transparan, maka singkong tidak mengandung lemak. Lalu pada kertas kacang terlihat transparan, maka kacang memiliki kandungan lemak. Kertas wortel tidak transparan, maka wortel tidak mengandung lemak. Lalu pada kertas susu tidak transparan, maka susu tidak memiliki kandungan lemak. Pada kertas santan nampak transparan, maka santan memiliki kandungan lemak. Lalu pada kertas jagung tidak transparan, maka jagung tidak memiliki kandungan lemak. Pada kertas margarin tampak transparan, maka margarin memiliki kandungan lemak. Pada kertas seledri tidak transparan, maka seledri tidak memiliki lemak. Pada kertas pepaya tidak transparan, maka pepaya tidak memiliki lemak. Dapat disimpulkan dari kegiatan praktikum kali ini adalah bahwa bahan makanan yang mengandung lemak akan meninggalkan noda transparan pada kertas saat disorot oleh cahaya. Sementara yang tidak mengandung lemak tidak akan meninggalkan noda pada kertas.